Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 Hukum Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan. Dengan anggota kelompok saya sendiri Ananiswati Nurjana, Devani Meliana, Sindia Sanmanuah, dan Salfitri Setia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban secara singkat. Menurut Ismani, hak yaitu tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Sedangkan pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Membacakan tentang hak dan kewajiban pasien. Hak pasien, hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar, memperoleh pelayanan kedokteran dan keperawatan secara manusiawi sesuai dengan standar profesi, baik kedokteran maupun keperawatan. 3. Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan. 4. Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran dan keperawatan yang akan diikutinya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang kewajiban pasien. 1. Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter. 2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya. 3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. 4. Menandatangani surat-surat persetujuan tindakan medis atau informed consent, surat jaminan dirawat di rumah sakit. 5. Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh. 6. Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pengobatan, serta honorarium dokter. Hak dokter atau dokter gigi. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. 2. Menolak tindakan hukum yang bertentangan dengan hukum, etika, agama, dan hati nuraninya. 3. Memperoleh informasi yang jelas dan jujur dari pasien atau keluarga pasien. 4. Hak untuk ketentraman dalam bekerja. Kewajiban dokter atau dokter gigi. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban 1. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai kemampuan atau keahlian yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan kepada pasien. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Melakukan pertolongan gawat darurat atas dasar kemanusiaan. 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak tenaga kesehatan. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tenaga kesehatan. Yang pertama,
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Dan yang kelima, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.